Masuk pada definisi siklus penyusunan laporan keuangan. Siklus penyusunan laporan keuangan adalah serangkaian langkah atau proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, mencatat, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan secara terstruktur guna menghasilkan laporan keuangan yang cepat digunakan untuk oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan. Siklus ini melibatkan aktivitas mulai dari pencatatan transaksi keuangan hingga penutupan buku dan penyusunan laporan keuangan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tujuan siklus penyusunan laporan keuangan itu yang pertama, menjamin akurasi dan keterandalan laporan keuangan. Siklus ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah itu tepat dan dapat dipercaya. Setiap transaksi dicatat dan diperiksa secara cermat sehingga laporan akhir mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang kedua, menghasilkan laporan keuangan yang memadai untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun dengan mengikuti siklus ini memberikan informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak seperti manajer, pemegang saham, investor, kreditor, dan regulator dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan investasi, kreditor, dan juga atau pengelola perusahaan. Selanjutnya, memastikan kepatuhan pada standar akuntansi. Siklus penyusunan laporan keuangan juga bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang disusun mematuhi standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia atau IFRS atau International Financial Reporting Standards. Secara global, hal ini memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipahami dan dipergunakan secara konsisten oleh pengguna laporan di berbagai negara atau sektor. Selanjutnya, memudahkan proses audit dan evaluasi keuangan. Dengan adanya siklus yang jelas dan terstruktur, proses audit eksternal atau internal menjadi lebih mudah dilakukan. Laporan keuangan yang terstruktur memungkinkan auditor untuk memverifikasi data dan memastikan bahwa laporan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang benar. Alasannya, ada juga alasan mengapa siklus penyusunan laporan keuangan itu sangat penting. Yang pertama, meningkatkan transparansi keuangan perusahaan. Dan dengan mengikuti siklus ini, perusahaan dapat menyusun laporan yang jelas dan transparan yang membantu para pemangku kepentingan untuk memahami posisi keuangan dan hasil operasional perusahaan. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Siklus ini memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun dapat dipertanggungjawabkan baik kepada manajemen internal maupun pihak eksternal, misalnya regulator dan investor. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas perusahaan di mata publik. Yang ketiga, menjamin kepatuhan pada peraturan hukum. Dengan mengikuti siklus penyusunan laporan keuangan yang sistematis, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan yang disusun sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun internasional. Kepatuhan ini mengurangi resiko, sanksi hukum, dan denda. Selanjutnya, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perusahaan. Siklus ini memungkinkan perusahaan untuk memantau dan menganalisis perusahaan sebagai pengguna sumber daya secara efektif dengan informasi yang akurat. Manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan investasi, pengeluaran, dan perencanaan keuangan perusahaan. Ada juga membantu pengambilan keputusan strategis. Laporan keuangan yang akurat dan terstruktur memberikan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan strategis. Ini mencakup keputusan mengenai ekspansi perusahaan, pengambilan pinjaman, pengelola utang, atau distribusi laba.
keputusan yang diambil berdasarkan laporan keuangan yang valid akan lebih tepat sasaran. Ada juga mengurangi risiko kesalahan akuntansi. Siklus yang terstruktur meminimalisasikan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Dengan mengikuti prosedur ini, standar perusahaan dapat mengidentifikasi kesalahan yang lebih cepat dan memperbaikinya sebelum laporan keuangan disajikan kepada pihak luar. Ada juga langkah-langkah siklus penyusunan laporan keuangan yang disebut dengan pencatatan transaksi keuangan. Pencatatan transaksi keuangan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam siklus akuntansi. Pada tahap ini, setiap kejadian atau transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan itu dicatat secara sistematis. Pencatatan ini akan mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga keakuratannya sangatlah penting. Berikut adalah langkah-langkah pencatatan transaksi keuangan dalam siklus penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, ada identifikasi transaksi keuangan. Langkah pertama ini adalah mengidentifikasikan transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Transaksi ini bisa berupa aktivitas yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan secara penjualan, pembelian, penerimaan kas, atau pembayaran utang. Nah, contohnya seperti bahan baku, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran utang, atau pengambilan gaji karyawan. Yang kedua, mengklasifikasikan transaksi. Setelah transaksi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi transaksi tersebut ke dalam kategori akun yang sesuai. Transaksi keuangan biasanya dihasilkan ke dalam beberapa akun utama seperti aset. Aset ini semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya kas, piutang, persediaan, tanah, dan bangunan. Ada juga kewajiban. Semua utang atau kewajiban yang diambil oleh perusahaan, misalnya utang usaha, pinjaman bank, pemilik dan juga ekuitas. Ini nilai yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya modal saham, laba ditahan, dan juga pendapatan. Pendapatan ini berupa penerimaan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa. Ada juga beban, pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk operasional seperti biaya gaji, biaya bahan baku, sewa, dan lain-lain. Contohnya, jika perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan, transaksi ini akan diklarifikasikan ke dalam akun kas, aset, dan pendapatan. Yang ketiga, menentukan akun debit dan kredit. Setiap transaksi keuangan harus dicatat dalam sistem debit dan kredit sesuai dengan prinsip dasar akuntansi, double entry book keeping atau pencatatan dua sisi. Dalam prinsip ini, setiap transaksi akan memiliki dua efek, satu debit, satu kredit. Total debit dan total kredit harus selalu seimbang. Prosesnya itu menentukan akun yang akan didebit dan dikredit. Misalnya, jika perusahaan membeli barang secara tunai, maka akun persediaan akan didebit dan akun kas akan dikredit. Jika perusahaan penerima piutang dan pelanggan, akun kas didebit dan piutang usaha dikredit. Contohnya, untuk transaksi pembelian bahan baku secara kredit, akun persediaannya itu termasuk aset akan didebit, sedangkan akun utang usaha itu kewajibannya akan dikredit. Yang keempat, mencatat transaksi dalam buku jurnal. Setelah akun yang direlevan setelah ditentukan, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam buku jurnal. Itu adalah tempat pertama yang dimana setiap transaksi dicatat secara kronologis. Proses setiap transaksi dicatat dengan mencatat tanggal, akun yang didebit pada kredit, serta jumlah yang terlibat dalam transaksi tersebut. Buku jurnal itu mencatat setiap perubahan yang terjadi dalam akun-akun perusahaan. Format jurnalnya itu terdapat tanggal, ada nama akun yang didebit di sebelah kiri, jumlah akun yang didebit, nama akun yang dikredit itu di sebelah kanan. Jumlah akun yang dikredit
Jika perusahaan membeli bahan baku senilai 10 juta secara kredit, jumlahnya adalah sebagai berikut. Tanggal akun debit misalnya tanggal 1 bulan 1 2024, persediaan hutang usaha itu sebesar 110 juta. Yang kelima, adanya verifikasi dan pemeriksaan jurnal. Setelah transaksi dicatat dalam buku jurnal, penting untuk memverifikasi apakah jurnal sudah sesuai dengan transaksi yang terjadi. Pastikan jumlah debit dan kredit seimbang. Tujuannya untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan dan bahwa setiap transaksi telah dicatat secara tepat di akun yang benar. Contohnya, setelah mencatat transaksi di jurnal, periksa apakah jumlah debit dan kredit sudah sesuai dan pastikan tidak ada transaksi yang terlewatkan atau salah di kategorinya. Yang keenam, menggunakan buku transaksi. Setiap pencatatan transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang sah seperti faktur, kwitansi, atau nota pembelian. Bukti transaksi ini digunakan untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat memang benar-benar terjadi proses sebelum mencatat. Pastikan ada bukti yang sah dan mengkonfirmasi transaksi tersebut seperti faktur pembelian atau kwitansi pembayaran. Bukti ini akan menjadi dasar untuk memvalidasi pencatatan dalam jurnal. Yang ketujuh, ada pencatatan dalam buku pembantu itu operasional atau jika diperlukan. Untuk transaksi tertentu yang memerlukan rincian lebih lanjut, perusahaan dapat mencatatnya ke dalam buku pembantu. Buku pembantu digunakan untuk memecahkan akun-akun yang lebih besar menjadi sub-akun yang lebih rinci. Nah, contohnya, jika ada transaksi dengan banyak pelanggan atau banyak utang, perusahaan dapat menggunakan buku pembantu untuk mencatat rincian yang lebih lanjutan dari akun piutang usaha atau hutang usaha. Ada juga langkah-langkah pemindahan ke buku besar dalam siklus penyusunan laporan keuangan. Setelah transaksi keuangan dicatat dalam buku jurnal, langkah berikutnya adalah siklus akuntansi. Ini pemindahan informasi ke buku besar. Buku besar adalah tempat di mana akun-akun yang lebih spesifik dan terperinci disusun untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Setiap akun dalam buku besar mencatat semua perubahan yang terjadi berdasarkan transaksi yang dicatat di buku jurnal. Berikut adalah langkah-langkah pemindahan ke buku besar dalam siklus penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, menyiapkan buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan sebelum memindahkan transaksi dari jurnal ke buku besar. Pastikan buku besar sudah disiapkan dengan memuat semua akun yang digunakan oleh perusahaan, seperti akun aset, itu termasuk kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Akun kewajiban itu juga termasuk utang usaha, pinjaman, dan kewajiban lainnya. Ada akun ekuitas, itu termasuk pada modal saham, laba ditahan, dan lainnya. Pada akun pendapatan itu terdapat pendapatan penjualan, pendapatan lainnya, dan juga akun beban. Akun beban ini termasuk beban gaji, beban sewa, beban bahan baku, dan lainnya. Buku besar bisa berbentuk buku besar manual atau sistem komputerisasi yang secara otomatis dapat mencatat transaksi ke dalam akun-akun yang sesuai. Yang kedua, menentukan akun yang akan dipindahkan. Setiap transaksi yang dicatat dalam jurnal memiliki dua sisi, yaitu debit dan kredit. Langkah ini melibatkan pemilihan akun yang akan didebit dan kredit berdasarkan jurnal yang telah dibuat. Itu prosesnya. Jika transaksi dalam jurnal mencatat debit pada akun tertentu, misalnya kas, dan kredit pada akun lainnya, misalnya pendapatan, informasi ini harus dipindahkan ke akun yang sesuai dengan buku besar. Contohnya, jika jurnal mencatat transaksi kas diterima dan
dari pelanggan sebesar 5 juta, maka akun kas akan didebit dan akun piutang usahanya akan dikredit. Masing-masing akun tersebut akan dipindahkan ke buku besar yang bersangkutan. Yang ketiga, memindahkan detail dari buku jurnal ke buku besar. Langkah ini melibatkan pemindahan detail transaksi yang tercatat di buku jurnal ke dalam buku besar. Setiap transaksi di buku jurnal harus dicatat ke dalam akun yang sesuai di buku besar dengan memerhatikan posisi debit dan kredit. Prosesnya itu, setiap transaksi yang dicatat di jurnal akan dipindahkan ke dalam buku besar dengan mencatat adanya tanggal transaksi, nama akun yang didebit, nama akun yang dikredit, jumlah transaksi, penjelasan atau deskripsi transaksi yang relevan. Setelah pemindahan, saldo akun dalam buku besar akan diperbaharui untuk mencerminkan perusahaan yang terjadi. Contohnya, misalnya jika ada transaksi penjualan tunai sebesar 2 juta yang dicatat ke jurnal sebagai berikut. Tanggal akun debit kredit misalnya pada tanggal 1 bulan 1 2024. Kas pendapatan itu penjualan 2 juta dan maka pemindahan ke buku besar akan dilakukan dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan penjualan sesuai dengan jumlah yang tertera. Yang keempat, mengupdate saldo akun di buku besar. Setelah mencatat transaksi di buku besar, langkah selanjutnya adalah menghitung saldo terbaru untuk setiap akuntansi, setiap akun yang dibutuhkan. Setiap kali ada transaksi, saldo akun harus diperbarui untuk mencerminkan efek debit atau kredit. Prosesnya, saldo akhir setiap akun dihitung berdasarkan transaksi yang tercatat. Akun di debit akan akan menambah saldo, sedangkan akun yang dikredit akan mengurangi saldo. Contohnya, jika pada akun kas sebelumnya ada saldo 10 juta sekian dan transaksi yang baru dipindahkan adalah 2 juta, maka saldo akhir pada kas menjadi 12 juta. Yang kelima, memeriksa kesesuaian saldo akun. Setelah seluruh transaksi dipindahkan ke buku besar dan saldo akun diperbarui, langkah selanjutnya adalah memeriksa keseimbangan antara total debit dan kredit di buku besar. Dan proses pastikan bahwa total debit sama dengan total kredit. Jika ada ketidaksesuaian, perlu dilakukan pencocokan dan identifikasi kesalahan pencatatan yang terjadi. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem akuntansi sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahan dalam pemindahan transaksi dari buku jurnal ke buku besar. Yang keenam, menyusun neraca saldo sementara. Setelah transaksi dipindahkan ke buku besar dan saldo akun diperbaharui, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo sementara. Neraca saldo ini adalah daftar saldo akhir dari setiap akun yang ada di buku besar. Proses neraca sementara digunakan untuk memverifikasi bahwa total debit dan total kredit pada buku besar sudah seimbang dan semua telah tercatat dengan benar. Contohnya, setelah seluruh transaksi dipindahkan ke buku besar, dia buatlah neraca saldo yang menunjukkan semua saldo akun seperti kas, piutang usaha, pendapatan, beban, dan lainnya. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan neraca saldo dalam siklus penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo atau trial balance adalah daftar semua akun yang ada di dalam buku besar beserta saldo debit dan kredit masing-masing akun pada suatu periode tertentu. Penyusunan neraca saldo sangat penting untuk memastikan bahwa pembukuan sudah seimbang dan tidak ada kesalahan dalam pencatatan transaksi. Neraca saldo berfungsi sebagai alat pengecekan sebelum penyusunan laporan keuangan yang lebih lanjut. Berikut adalah langkah-langkah dalam penyusunan neraca saldo dalam siklus penyusunan laporan keuangan. Yang pertama itu mengumpulkan informasi saldo akun dari dari buku besar. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi yang
saldo semua akun yang tercatat di buku besar. Setiap akun yang digunakan dalam pencatatan transaksi, baik itu akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban, harus dimasukkan dalam neraca saldo. Proses periksa buku besar ini untuk setiap akun dan tercatat saldo akhir setiap akun tersebut. Saldo ini sudah mencerminkan hasil dari semua transaksi yang telah dipindahkan ke buku besar selama periode tersebut. Contohnya, jika saldo akun kas adalah 10 juta, saldo akun piutang adalah 5 juta, dan seterusnya. Yang kedua, menentukan saldo debit dan saldo kredit. Setiap akun di buku besar demikian memiliki dua kemungkinan jenis saldo debit dan saldo kredit. Dalam penyusunan neraca saldo itu kita harus mencatat apakah saldo akun tersebut berada pada sisi debit atau kredit. Prosesnya, akun aset, saldo aset biasanya berada pada sisi debit. Akun kewajiban, saldo kewajiban biasanya berada pada sisi kredit. Akun ekuitas sendiri, saldo ekuitas biasanya berada pada sisi kredit. Akun pendapatan, saldo pendapatan berada pada sisi kredit. Nah, akun beban itu saldo beban berada pada sisi debit. Dan yang ketiga, mencatat saldo akun dalam neraca. Setelah menentukan saldo debit atau kredit masing-masing akun, langkah selanjutnya adalah mencatat saldo tersebut ke dalam neraca saldo. Prosesnya itu, tulis nama akun pada kolom pertama neraca saldo, tulis saldo debit untuk akun yang memiliki saldo debit di kolom kedua. Tulis saldo kredit ke dalam akun. Selanjutnya, pastikan bahwa semua akun telah terlibat dalam pembukuan buku pada suatu periode akuntansi sudah tercatat.